Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke pembahasan idhom atau cara memasukkan atau proses pengidhoman yang ada pada fi'il farra. Ya, tentunya fi'il farra dan juga cabangnya yaitu dari tasrif istilahi yang ada. Pertama ada pada fi'il farra itu sendiri. Ya, diterangkan di sini bahwasanya farra yang kita tahu dia adalah fi'il mudha'af. Asluhu, asalnya atau aslinya faroro, yaitu faroro. Ya, kita akan sampaikan sedikit demi sedikit. Ya, kita akan sampaikan sedikit demi sedikit hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Nanti di dalam mengerjakan itu harus kembali ke kaidah imla yang ada. Misal tulisan asluhu itu harus seperti ini. Nah, di buku kan itu pakainya hamzah wasal ya. Jadi bukan seperti ini. Itu. Ini perhatikan nanti ketika ada evaluasi ya, antum menulis asluhu pakainya hamzah wasal. Bukan pakainya hamzah kotak ya. Pakainya hamzah kotak bukan hamzah wasal. Ya, bukan yang ini ya, bukan yang ini. Tapi yang ini yang pakai hamzah kotak bukan hamzah wasal karena hamzah pada asluhu itu adalah hamzah kotak. Artinya apa? Setiap penulisan kembalikan ke kaidah imla yang ada. Asluhu faroro. Ya, dia asalnya adalah faroro ala wasni fa'ala, mengikuti wasan fa'ala. Kemudian dari faroro menjadi farro itu prosesnya bagaimana? Maka diterangkan di sini sukinatir ra'ul ula, ro yang pertama. Nah, di situ ada faroro ya, seperti ini. Ro yang pertama itu disukun. Dihadfil harokati dengan cara menghilangkan harokatnya li ajli syaratil idghami agar memenuhi syarat untuk bisa diidghamkan. Ya, karena sebagaimana kaidah yang sebelumnya bahwasanya dua huruf yang sejenis itu bisa diidghamkan kepada huruf yang keduanya itu apabila berada dalam satu kata dan huruf yang pertama disukun. Kalau belum disukun maka langkah pertama dari farro itu disukun terlebih dahulu seperti ini ya. Farro agar bisa memenuhi syarat untuk bisa diidghamkan. Setelah disukun seperti ini ya, farro summa udghimatir ra'ul ula. Ya, kemudian ro yang pertama diidghamkan atau dimasukkan fisaniyati kepada ro yang kedua fasoro farro ya. Ro pertama yang tadinya sukun langsung aja diidghamkan. Nah, maka menjadi seperti ini. Jadi farro. Ya, demikian pula untuk penulisan udghimat ya. Penulisan udghimat itu harus pakai hamzah kotak gini seperti ini ya. Udghimat bukan hamzah wasal ya, bukan seperti ini, bukan. Ya, sehingga sekali lagi nanti dalam penulisan harus sesuai kaidah imla yang ada ya. Harus apa? Sesuai kaidah imla yang ada. Ya, demikian juga penulisan al-ula ya. Al-ula itu harus pakai hamzah kotak seperti ini. Ya, al-ula. Bukan ini, bukan seperti yang ada di buku, bukan ya, bukan seperti ini. Ya, kembalikanlah kepada kaidah imla yang ada. Yaitulah cara proses pada farro, pengidhoman pada farro yang asalnya faroro ya, kemudian ro pertama disukun jadi farro, setelah itu barulah diidhamkan menjadi farro.
Kemudian di antara penulisan yang harus diperhatikan adalah semua penulisan kembalikan ke kaidah imla yang ada. Asluhu seperti ini, udhimat seperti ini, al-ula seperti ini. Fakadzalika ila farrota. Ya demikian juga sampai kepada farrota. Maksudnya dari farro, farro, farru, farrat, farrota. Nah itu prosesnya sama gitu. Nah di situ ada penulisan yang kurang pas ila ya. Ila harus pakai hamzah qata seperti ini. Ya bukan seperti ini, bukan ya. Nah, wa amma farorna ila farorna, adapun dari farorna yaitu dhamir hunnanya ya sampai farorna dhamir nahnunya fala yajuzul idghamu li sukunil harfis tsani, maka tidak boleh diidghamkan. Alasannya apa? Karena yang sukun justru huruf yang kedua. Lihat ini farorna kan yang sukun huruf yang kedua bukan huruf yang pertama, maka tidak boleh diidghamkan ya. Jadi dari farorna sampai farorna itu tidak ada pengidghaman. Ya, tadi ada penulisan yang kurang pas yaitu al-idgham. Penulisannya yang betul adalah seperti ini. Al-idgham. Ya harus pakai hamzah qata ya bukan seperti ini. Alasannya apa? Kenapa pakai hamzah qata? Karena dia masdar dari fiil yang 4 huruf. Dari adghama yudghimu idghaman. Ya, sebagaimana kita nulis al-Islam, ya kan? Kan seperti ini. Pakai hamzah qata ya. Al-Islam, al-idgham dan sebagainya, al-inkar. Nah, itulah yang pertama ya tentang proses farra. Silahkan difahami ya, difahami. Ya, nanti ada tugasnya itu menghafalkan ini. Dan perhatikan sering kita jumpai untuk menyebutkan ini seringnya pada salah itu lisukunil harfisani. Ingat di sini al harfinya dia mudhof ilaih dan pakai al, asaninya dia naat dari al harfi sehingga pakai al. Bukan lisukuni harfisani, bukan itu. Maka silakan dicermati ya, dicermati sehingga nanti di dalam mengerjakan itu akurat. Akurat itu adalah paham alurnya dan tepat penulisannya. Ya, kadang ada yang dia nulisnya asal-asalan ya, tidak mengikuti kaidah, itu tidak akurat. Ya, kita harapkan ya, setiap kita mengerjakan itu harus akurat, di samping paham juga harus benar penulisannya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adalah yafirru. Yafirru. Kita lihat proses dari yafirru ya. Kita lihat proses dari yafirru. Yafirru asluhu yafriru. Ya, yafirru dia asalnya adalah yafriru. Ala wasni yaf'ilu, mengikuti wazan yaf'ilu. Ya, yafirru asluhu yafriru ala wasni yaf'ilu. Ya, untuk yang sama tidak kita ulangi lagi penjelasannya ya. Contoh asluhu ini sudah kita terangkan. Artinya untuk hal-hal yang sama ana baca saja, kembalikan kepada kaidah imla yang tadi sudah kita sampaikan ya, sehingga waktu kita juga tidak tersita banyak untuk menjelaskan setiap kata yang ada. Ya, karena prinsipnya adalah dalam menulis harus sesuai kaidah imla. Dan antum sudah belajar kaidah imla, silahkan diterapkan ya di dalam menulis. Ya, sehingga tidak boleh beralasan, Ustaz, tapi di bukunya kan pakai hamzah wasol. Alasan tersebut tidak anak terima. Ya, alasan tersebut, kalau ada yang beralasan, ini kan di bukunya pakai hamzah wasol. Maka anak sampaikan di sini, kalau ada yang beralasan seperti itu, tertolak alasannya. Ya, di sini sudah anak berikan penekasan ya, seperti itu. Ya, kembali ke sini. Yafiru asluhu yafriru ala wasni yafilu. Yafiru, dia asalnya adalah yafriru, mengikuti wasan yafilu. Prosesnya bagaimana?
Ya, prosesnya adalah sukinati ro'ul ula, ro yang pertama ini yafriru ya. Ro yang pertama itu disukun dengan cara apa? Binaklil harokati ilama qoblahas sakini. Dengan memindahkan harokat kepada huruf sukun yang sebelumnya, huruf yang bersukun sebelumnya. Yaitu huruf apa? Huruf fa. Artinya apa? Kasroh pada ro dipindah ke huruf fa. Ro-nya disukun. Fasoro maka jadilah seperti ini. Ya firru gitu ya, menjadi ya firru. Ya, ya nah tuliskan ya nggak apa-apa. Ya di situ tadinya ya firru ya, ya firru dia asalnya adalah apa tadi? Ya riru ini asalnya. Kemudian ro yang pertama disukun dengan dipindah harokat yang dia miliki ke huruf sahih yang bersukun sebelumnya. Nah, maka menjadi ya fir ya, seperti ini ya, ya firru gitu. Ya. Kemudian setelah itu summa udghimat, kemudian diidhamkan ya, diidhamkan ro pertama kepada ro kedua maka menjadi ya menjadi seperti ini ya firru itu karena sudah diidhamkan. Wakadza ila akhirih, demikian pula sampai yang terakhir yaitu dari yafirru sampai yang terakhir illa yafrirna wa tafrirna, kecuali yafrirna dan tafrirnanya itu tidak ada pengidhaman. Wala yajuzu fihi mal idghamu, tidak boleh diidhamkan pada yafirna dan tafirna. Alasannya lisukunil harfisani, karena huruf yang bersukun adalah huruf yang kedua. Tapi selain dua itu semuanya ada proses pengidhaman. Ya, sehingga dari yafirru, yafirrani, yafirruna, tafirru, tafirrani, yafrirna. Nah, ya, yafrirnanya tidak diidhamkan. Tafirru, tafirrani, tafirruna, tafirrina, tafirrani, tafrirna. Nah, tafrirnanya tidak diidhamkan. Afirru, nafirru. Ya, itulah proses pengidhaman pada yafirru. Itu ya. Kemudian kita tambah satu lagi yaitu masdar ya. Nah, kita tambah satu lagi yaitu masdar. Masdar dari farra yafirru adalah farran. Masdarnya adalah farran. Ya, masdarnya farran. Ya, ini ada sedikit gangguan di laptopnya ya. Tulisan seperti ini nih. Dihilangkan nggak mau hilang. Ini ya. Kelamaan ya, kita tinggal aja itu. Ya alhamdulillah udah jadi. Ya mungkin bagi yang tahu nanti bisa ngasih tahu ya caranya. Ya, kita lanjutkan ke masdar ya. Masdar dari fi'il farra yafirru adalah farran. Farran asluhu farran ini. Jadi farran yang ini asalnya adalah farran, seperti ini asalnya. Ya, ala wazni fa'lan karena ikut wazan fa'lan. Ya, kalau ini sudah memenuhi syarat ya, maka langsung udhimatir ra'ul ula fis saniyah fasara farran. Nah, maka langsung diidhamkan ro pertama kepada ro kedua maka menjadi farran wa kadza ila akhirih, demikian pula sampai yang terakhir. Ya, di sini ada tulisan akhirih ya, kita kritisi. Tulisan akhirih nanti kalau antum menulis tulisan akhirih harus pakai seperti ini. Nah, jadi bukan
pakai alif, di atasnya ada harokat fathah yang berdiri ya. Bukan seperti ini, bukan ya, tapi seperti ini. Akhirih ya. Nah, ini juga maklumat buat antum semua. Nanti kalau menulis akhirih ya pakainya seperti ini. Fakada ila akhirih. Yang ila tadi sudah kita kritisi ya. Ila sudah kita kritisi. Udhimat sudah, al-ula sudah. Itu. Ya, jadi para farron karena sudah memenuhi syarat untuk diidhamkan maka langsung diidhamkan. Ya. Karena apa? Karena ro pertama sukun, ro kedua berharokat, maka langsung diidhamkan, maka menjadi farron. Ya, itulah tiga ya. Ya, tiga dari proses pengidhoman. Ya. Pertama yaitu farro, yang kedua adalah yafirru, yang ketiga adalah farran. Ya. Ya, tugas antum adalah hafalkan ya, hafalkan tiga ini, ya hafalkan tiga pengidhoman farro ya firru farron sampai hafal ya, sampai benar-benar hafal. Kemudian setelah hafal tulis ya di buku tulis, di buku tugas dengan tanpa melihat ya, dengan tanpa melihat kepada catatan. Nah, jadi nulisnya itu adalah berdasarkan hafalan. Jadi atau artinya yang boleh mengerjakan adalah yang sudah hafal. Jadi antum hafalkan dulu. Farro asluhu faroro ala wazni fa'ala sukinati ra'ul ula bihadfil harakati li ajli syartil idhami fasara farra summa udghimati ra'ul ula fi saniyati fasara farra wa kadza wa kadzalika ila farrata wa amma fararna ila fararna fala yajuzul idghamu li sukunil harfi sani. Antum hafalkan dulu sampai benar-benar hafal yang farro, kemudian yafiru juga, yafiru asluhu yafriru ala wasni yafilu sukinati raul ula binaqlil harakati ila ma qabla sakini fasara yafiru summa udhimat fasara yafiru wa kadza ila akhirih illa yafrirna wa tafrirna. Ya, tambahkan wa wala ya illa yafrirna wa tafrirna fala yajuzu fihi mal idghamu li sukunil harfi sani. Dan yang farron asluhu farron ala wasni fa'lan udhimati ra'ul ula fi saniyati fasara farron wa kadzalika ila akhirih gitu. Ya, seperti itu ya. Dan kadzalikanya kalau nggak salah ini kurang tepat ya, nah kasih masukkan lagi untuk kadzalika, penulisannya adalah tanpa alif. Nah, cukup seperti ini ya. Jadi ini setelah dal tidak perlu pakai alif ya, tapi kadzalika seperti ini. Nah, kembalikan ke kaidah imla yang ada. Ya, sekali lagi, tugasnya apa tadi? Ya, tugasnya adalah hafalkan tiga ini, pengidhoman dari farra, yafiru, dan farron. Setelah hafal, kemudian kerjakan dengan cara ditulis tanpa melihat buku. Ya. Jadi nulisnya berdasarkan hafalan ya, sehingga nanti diharapkan gitu, hafal sekaligus benar di dalam menulis. Ya, karena nanti dievaluasinya itu kan bukan setoran lisan, bukan, tapi tulisan gitu ya, sehingga dari awal ini kita mulai disiplin ya dalam hal penulisan, dalam hal benar tidaknya penulisan gitu. Dan biasanya kalau hafalannya salah ya, maka nulisnya juga salah, maka pastikan hafalannya harus benar terlebih dahulu. Demikian ikhwani yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan, kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.